Amerika bisa secara di atas kertas, Amerika bisa menggunakan minyaknya untuk dijual di dalam negeri dengan harga tetap sebenarnya. Tapi kan yang menguasai minyak Amerika bukan pemerintah. Jadi harga ketika di Eropa, di Asia naik, Amerika pun naik. Meskipun Amerika punya cadangan minyak yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus. Ketika Trump berkuasa, sudah berapa kali tuh aksi militernya kan, Venezuela, kemudian Halo pemirsa, jumpa lagi di Ngopi Americano, ngobrolin politik Amerika bersama saya Miranti. Di episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang tidak hanya berdampak secara geopolitik, tapi juga mengguncang stabilitas global. Dan kali ini kita akan melihat dari sisi yang berbeda, di mana konflik ini justru berbalik, menjadi tekanan politik di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Mulai dari turunnya approval rating Donald Trump hingga pertarungan sengit menuju midterm election. Apakah kebijakan ini justru ditentukan oleh kepentingan politik domestik? Kita akan membahasnya bersama narasumber saya yang sudah hadir hari ini, pengamat politik luar negeri Pak Didi Nasiruddin. Selamat bergabung kembali Pak Didi. Terima kasih Miranti. Baik Pak, kita melihatkan bahwa perundingan antara Amerika Serikat dan Iran ini memang sudah berjalan, tapi masih sangat bisa dikatakan belum terlalu bisa dinanti hasilnya begitu ya Pak. Bahkan Bapak juga menulis bahwa kedua pihak berunding tapi sambil saling menekan. Apakah ini bisa mencapai hasil yang diharapkan begitu Pak? Ini emang agak unik ya, karena memang masing-masing pihak itu diwakili oleh perwakilan yang menurut saya sih kurang kompeten ya. Dari sisi pemerintah Amerika Serikat yang mewakili Jared Kushner dan Steve Witkoff yang dua-duanya merupakan pebisnis real estate properti lah, yang mereka belum pernah punya pengalaman untuk menangani kasus geopolitik. Di sisi Iran, dengan politik decapitation dari Israel, para perunding yang moderat tuh hampir dikatakan udah hampir tidak ada lah ya, kecuali ketua parlemen yang mungkin masih lumayan pragmatis, tetapi tidak sekaliber Ali Larijani misalnya kan, sehingga yang dominan itu adalah perwakilan dari kelompok garis keras. Jadi masing-masing mereka itu cenderung melakukan tekanan koersif, sehingga dengan kedua belah pihak sudah berkompromi, maka akan sulit untuk mencapai perdamaian kalau perundingan seperti sekarang ini tetap berjalan. Jadi masih jauh dari hasil. Jadi masih sebenarnya kedua pihak tuh ingin berdamai, tetapi karena masing-masing tidak mau berkompromi, ya itu agak susah untuk mencapai kesepakatan. Ya. Lalu kita lihat kan memang dinamika politik yang bergulir ini juga dipengaruhi faktor internal dari Iran sendiri ya Pak. Setelah Ali Khamenei wafat, kemudian berganti ke Mojtaba Khamenei, Iran dinilai justru lebih keras gitu pendekatannya. Berpengaruhkah hal ini terhadap negosiasi kesepakatan tersebut? Ya, memang seperti saya katakan tadi, bahwa dengan tidak adanya Ali Larijani yang merupakan perwakilan Iran yang dianggap sangat pragmatis, moderat, dan bisa didengar oleh semua pihak, maka Iran jadi kehilangan kemauan untuk berkompromi lah ya gitu loh. Dengan kelompok garis keras yang dominan, maka mereka cenderung memaksakan. Jadi pokoknya kalau tidak begini kita nggak mau. Pokoknya Amerika sama juga. Kalau Iran tidak menghentikan pemblokiran Hormuz misalnya, kita nggak mau berkompromi. Sama juga. Jadi dengan kedua sama-sama keras, maka seberapa lama pun mereka bernegosiasi akan sulit mencapai kata sepakat menurut saya ya. Ya, karena kedua pihak masih memaksakan. Ya, kedua pihak masih masing-masing. Iya. Kalau kita lihat lebih dalam lagi Pak, ke dalam sisi dalam negeri Amerika Serikat sendiri, bahwa pendekatan Presiden Donald Trump memang bisa dinilai cukup berbeda ya, di mana beliau menggabungkan tekanan militer, kemudian juga sering mendeklarasi bahwa kesepakatan sudah dekat gitu, padahal dibantah langsung oleh Iran.
Apakah gaya tersebut justru mempercepat kesepakatan atau malah merusak kepercayaan banyak pihak? Jadi pada satu sisi ketika Trump melakukan penekanan atau koersif dalam bernegosiasi, maka pihak Iran akan cenderung resisten juga kan, resisten. Dan ketika Trump mengatakan bahwa kesepakatan sudah dekat, pada sisi Iran karena para pemimpin Iran yang dominan itu adalah kalau kelompok garis keras, mereka tidak bisa sembarangan melakukan membenarkan atau membantah klaim itu kan. Lebih baik membantah daripada membenarkan, karena ketika Trump mengatakan harus dekat, mereka harus balik lagi tuh. Gimana nih si Amerika maunya begini gitu. Jadi dengan istilahnya dengan perwakilan dari Iran amatir, dari kamera amatir, sementara Trump selalu menyampaikan progres perundingan tuh di sosial media gitu kan, itu malah akan mengacaukan perundingan. Harusnya perundingan yang geopolitik level perang yang lumayan skalanya besar itu harusnya dilakukan secara diam-diam, secara confidential. Baru kalau sudah ada kesepakatan yang definitif dan tertulis masing-masing udah agak detail, itu baru di-announce. Ini kan belum apa-apa diumumkan. Jadi memang tujuan Trump itu selalu untuk menekan pihak Iran agar ya udah, karena Amerika bilang ini kita mah, tapi nggak seperti itulah gitu kan, karena mereka disetir oleh kelompok garis keras yang tidak mau didikte, dan mereka merasa bahwa mereka di atasnya. Kenapa? Karena mereka nothing tulus lah, mereka udah hancur ya kan. Mereka tidak ada pemilu yang akan dihadapi, pemimpin pengganti Khamenei udah ada gitu kan. Kemudian pasukannya berperang meskipun komandannya pernah bunuhin, tapi kan kalau Amerika kan beda gitu kan. Ada 6 bulan lagi kan udah election, sementara Partai Republik sebagai partai pengusung Trump pada posisi yang tidak menguntungkan saat ini. Kita ngomong lebih dalam lagi soal midterm election tadi Bapak sudah sebutkan, di mana kan kenaikan harga energi akibat konflik ini sudah mendorong inflasi, kemudian persetujuan publik Amerika Serikat sendiri terhadap pemerintah juga turun begitu cukup jauh. Apakah konflik dengan Iran ini justru menjadi beban politik domestik bagi pemerintah Amerika Serikat, Pak? Jadi secara mungkin kalau kita bicara finansial mungkin sebenarnya nggak terlalu terasa, karena Amerika punya anggaran militer yang sangat besar ya. Jadi anggaran militer Amerika itu hampir $1 triliun ya kan, dan tanpa tambahan dana pun Amerika bisa mengambil senjata dari berbagai pangkalan militer pada seluruh dunia gitu kan. Jadi secara ekonomi perang itu tidak ada isu gitu kan. Tetapi dampak perang itu kan terasa ketika lalu lintas minyak terganggu ya kan, karena mau tidak mau, meskipun Amerika sendiri punya cadangan minyak yang bisa memenuhi, artinya Amerika bisa secara di atas kertas, Amerika bisa menggunakan minyaknya untuk dijual di dalam negeri dengan harga tetap sebenarnya. Tapi kan yang menguasai minyak Amerika bukan pemerintah, swasta. Jadi apa mungkin misalnya perusahaan Amerika ketika di negara lain perusahaan minyak menaikkan harga minyak $100, apa mungkin per barrel ya, apa mungkin perusahaan Amerika di dalam negeri mereka jual dengan harga 64 atau 65 juta dolar per barrel, adalah arti bahwa harga minyak nggak mungkin, karena harga minyak itu seluruh dunia semuanya ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi harga ketika di Eropa, di Asia naik, Amerika pun naik. Meskipun Amerika punya cadangan minyak yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus menaikkan harga gitu kan. Tapi kan bukan punya pemerintah, saya bilang tadi kan, yang menguasai minyak itu kan swasta. Jadi itu harga minyak naik satu. Yang kedua psikologis perang itu kan selalu tidak ada satu presiden pun yang ketika perang itu ternyata berdampak pada pasar segala macam, itu tidak ada satu presiden pun yang pada akhirnya mendapat respon positif gitu kan. Meskipun ketika awal saya menyerang George Bush, kemudian George Bush senior dan junior, Ronald Reagan, mereka ada kenaikan, tetapi ketika perang itu berlangsung di luar target, maka
itu akan turun. Donald Trump malah kecualian, dia sama sekali tidak ada kenaikan sama sekali ya kan, approval ratingnya ketika perang berlangsung. Jadi itu juga menghambat. Kemudian Donald Trump selalu pada posisi negatif pada approvalnya kan. Menteri Pertahanan juga begitu. Jadi tidak ada yang positif, perang, Donald Trump, Menteri Pertahanan, dampak terhadap ekonomi tidak ada yang positif. Jadi mau tidak mau itu akan berpengaruh gitu, akan berpengaruh pada politik dalam negeri. Apakah dengan kondisi tersebut kita bisa melihat bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu dipengaruhi oleh kepentingan elektoral saat ini daripada strategi jangka panjangnya seperti apa gitu Pak? Ya karena dulu Donald Trump menjanjikan kalau dia menjadi presiden maka dia akan fokus ke urusan dalam negeri, menurunkan harga-harga, kemudian memotong pajak sehingga masyarakat bisa punya pendapatan lebih untuk setiap tahunnya kan. Tapi faktanya ketika Trump berkuasa sudah berapa kali tuh aksi militernya kan, Venezuela, kemudian Iran, sebelumnya dia juga melakukan aksi serupa untuk untuk Greenland kan, campaign untuk aksi Greenland. Kemudian sekarang Iran belum selesai, Trump udah mengancam Kuba gitu kan. Jadi mana urusan dalam negerinya gitu, nggak ada fokus dalam negeri, nggak ada gitu. Jadi kan Amerika ada tiga kelompok pemilih kan, kelompok Republikan, Demokrat, dan Independen. Jadi kalau pemilih Republikan itu mungkin mereka masih setia, terutama yang faksi MAGA. Jadi MAGA itu approval rating Trump di kalangan MAGA, Make America Great Again, itu ya, level rating Trump itu masih antara 90-100%. Tetapi bagi tradisional Republikan tidak sebesar itu, mungkin sekitar 70% lah. Sementara di kalangan pemilih Demokrat, jelas negatif, Independen negatif. Jadi ketika sebenarnya pertarungan dalam setiap pemilu itu terutama memperebutkan suara kelompok Independen. Karena mereka yang kan masing-masing di Amerika itu kira-kira ada 35 sepertiga Republikan, sepertiga Demokrat, sepertiga Independen. Jadi kalau mereka memperebutkan yang Independen itu sebenarnya dalam most elections lah ya. Jadi itu kira-kira ininya. Ya Pak, dengan merosotnya approval rating dari Donald Trump, seberapa besar sih pengaruh hal ini terhadap elektabilitas Partai Republik dan bagaimana sikap Partai Republik yang harus diambil ke depannya? Jadi kalau saya bilang tadi, pemilih Republik secara umum mungkin hanya sedikit yang mengalami penurunan ya. Tetapi kan bahwa pemilih di Amerika itu, bahwa ketika seseorang itu mencalonkan diri jadi presiden atau DPR atau Senat, mereka kan tidak hanya mengandalkan basis pendukungnya kan, tapi mereka juga mencoba untuk menggait suara-suara dari Independen, suara dari Demokrat. Jadi ketika Trump terpilih emang enggak juga. Jadi Demokrat ada yang pilih Trump, Independen juga banyak yang pilih Trump. Itu sama untuk anggota Senat atau anggota DPR, semuanya itu mereka mengharapkan bisa menggait pemilih dari semua kalangan gitu kan. Nah, jadi mungkin suara partai kelompok Republikan masih lumayan solid, kecuali dari kelompok-kelompok tertentu. Contohnya misalnya jadi kelompok konservatif yang Hispanik itu mereka cenderung dukungannya menurun kepada Republik. Kenapa? Karena mereka menjadi korban kebijakan imigrasinya Trump ya kan. Jadi banyak orang-orang imigran Hispanik yang kemudian mereka dideportasi, sehingga kantong-kantong Hispanik di berbagai distrik di Amerika itu mengalami perubahan dukungan, yang dulunya misalnya ke Republikan sekarang lebih ke Demokrat misalnya. Balik, memang dulu Hispanik itu termasuk basis pendukung Demokrat, tapi di era Trump mereka bergeser ke Republikan. Jadi sudah hampir imbang lah antara Hispanik yang memilih Partai Republik dan Demokrat. Jadi itu kira-kira. Kalau kita melihat ke depan, beberapa analis menunjukkan peluang bahwa Demokrat bisa mengambil alih Kongres gitu Pak. Ada possibility gitu.
Dan jika Partai Republik kehilangan Kongres, bagaimana dampaknya terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat? Jadi Amerika itu kan ada aturan hukumnya, kan ada yang diatur konstitusi untuk federal, ada yang diatur oleh aturan hukum negara bagian, ada yang diatur oleh executive order atau perintah eksekutif gitu kan. Jadi Trump ini dalam hampir 2 tahun pemerintahannya itu dia sangat mengandalkan pada perintah eksekutif. Jadi selama hampir 2 tahun berkuasa, Trump itu kira-kira sudah mengeluarkan 255 perintah eksekutif dan hanya mengesahkan kurang dari 100 undang-undang. Artinya aturan sekarang yang dia terapkan, kebijakan yang diterapkan sebagian besar diatur oleh perintah eksekutif yang memang dikeluarkan oleh presiden, tetapi tidak sekuat undang-undang gitu loh. Karena ketika perintah eksekutif dianggap melanggar konstitusi, maka itu bisa dimentahkan, bisa diajukan ke pengadilan, kemudian dibatalkan oleh pengadilan. Sehingga jadi Trump itu bersandar pada kebijakan Trump itu bersandar pada dukungan hukum yang sangat rapuh, gitu kan. Nah, jadi itu kira. Sementara pemerintahan Joe Biden misalnya kebalik. Jadi Joe Biden 2 tahun pertama itu sudah menerbitkan, sudah mengesahkan 270 undang-undang dan hanya menerbitkan 90-an perintah eksekutif gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya apakah akan berpengaruh, mungkin tidak terlalu, karena Donald Trump itu sangat mengandalkan pada perintah eksekutif. Jadi misalnya DPR maunya, oh enggak, kita enggak pakai undang-undang, kita mau pakai aturan ini. Meskipun ada proses misalnya ajukan ke pengadilan untuk dibatalkan, itu kan perlu proses gitu. Tapi Donald Trump dalam banyak case, jadi secara umum mungkin tidak akan terpengaruh, tetapi nanti pemerintahan Trump akan banyak menghadapi pemanggilan ke DPR, lengkar pendapat segala macam, sehingga itu yang akan mengganggu efektivitas pemerintahan Trump ke depan. Dan dampaknya kalau ini tidak efektif, pemilih kecewa, maka di 2 tahun sisa pemerintahan Trump itu akan sulit gitu untuk nanti bisa mengajukan presiden yang kompetitif di 2028. Baik, kalau kita memang tarik semuanya gitu ya Pak, kita simpulkan mulai dari perang, tekanan ekonomi, kemudian juga turunnya approval rating dari Donald Trump, apakah konflik dengan Iran ini berpotensi menjadi turning point gitu yang menentukan arah politik Amerika Serikat ke depannya? Ya, karena harga-harga ya kan, kemudian ketersediaan energi, kemudian keterjangkauan, kemudian dampak psikologis, dan dampak yang negatif terhadap dan yang diakibat oleh faktor-faktor ini, maka Iran bisa dikatakan sebagai satu turning point kebijakan Trump untuk mendukung Israel atau kolaborasi Amerika dan Israel untuk menyerang Iran itu meningkatkan sentimen negatif masyarakat Amerika terhadap Israel, Netanyahu, dan kebijakan Israel di Gaza misalnya, sehingga itu akan berdampak ke depan bahwa dulu lobby Yahudi itu menjadi salah satu penentu terpilihnya presiden, anggota DPR atau senator, maka ke depan malah dukungan lobby Yahudi seperti AIPAC itu akan berdampak negatif terhadap keterpilihan presiden, senat atau anggota DPR. Nah, ini terjadi di beberapa special election. Jadi ada beberapa special election di 2025-2026 bahwa calon yang didukung AIPAC justru kalah di special election. Jadi itu mungkin akan berlanjut pada pemerintahan mendatang lah. Kalau ternyata kemudian Partai Demokrat paling tidak menguasai Kongres, kalaupun tidak menang di Pilpres 2028. Menurut pandangan Bapak nih terakhir, kira-kira dalam waktu dekat ini apa saja kita
kita bisa katakan apa ya Pak, gebrakan gitu dari Donald Trump yang mungkin dilakukan terkait konflik dengan Iran ini? Saya kira Donald Trump akan benar-benar serius ya mempertimbangkan kesepakatan damai dengan Iran. Meskipun sekarang strateginya seakan-akan dia di atas angin, padahal sebenarnya untuk dengan kondisi politik di dalam negeri yang sangat memprihatinkan buat Partai Demokrat, Republik ya maksud saya, maka Trump saya kira akan berusaha keras. Buktinya sekarang ketika tengah waktu atau deadline kita senjata 2 minggu itu terlampaui, kan Trump membuat perpanjangan waktu yang tidak ditentukan sampai kapan gitu kan. Yang penting bahwa Iran mau datang lagi untuk bernegosiasi dengan kesepakatan yang memang mewakili kepentingan semua faksi di sana. Dan itu adalah arti bahwa kalau satu pihak mengatakan ya kita perpanjang sampai batas waktu yang tidak tentu, artinya dia menunjukkan bahwa dia pada posisi yang lemah sebenarnya kan. Jadi saya kira Trump dan Partai Republik akan berusaha keras agar konflik di Iran berakhir, meskipun mereka tetap mencoba agar mereka seakan-akan menjadi pihak yang menang dalam negosiasi. Tapi saya kira saya tetap yakin dengan prediksi saya bahwa kesepakatan damai akan tercapai pada sekitar bulan Juni dan Juli 2026 dan dunia akan normal lagi lah dalam beberapa bulan setelah itu. Baik, menarik sekali pembahasan kita hari ini bahwa kita melihat konflik dunia ini ternyata bukan sedikit lagi, banyak mempengaruhi politik dalam negeri Amerika Serikat begitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Didin atas analisanya hari ini, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Ngopi Americano. Saya Miranti, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.